Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 19, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan topik pembahasan dari mata kuliah psikologi positif, yaitu membahas mengenai mindfulness. Adapun perkenalan dari kelompok kami, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Melinda, itu sebagai moderator ataupun yang akan membantu diskusi atau presentasi pada kesempatan kali ini. Dari teman sahabat saya itu Ananda Adis Alfadila dan juga Ilham Sarif. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pembahasan dari mindfulness itu sendiri, dimulai dengan pembahasan dari pengertian mindfulness yang akan dibawakan oleh itu sendiri. Baik, mengenai pengertian dari mindfulness itu sendiri, menurut dari ahli yaitu Langer pada tahun 1989, mindfulness adalah suatu yang dapat dideskripsikan sebagai suatu keterhubungan atau perhatian dari pengalaman-pengalaman yang sedang berlangsung oleh individu atau pada diri mereka. Dalam satu cara yaitu bagaimana mereka memperbolehkan keterbukaan tersebut dan bagaimana mereka membuat fleksibilitas atau dapat disebut atau dengan kata lain yaitu mindfulness adalah kondisi di mana sepenuhnya uh, individu tersebut hadir atau dalam keadaan sadar selama aktivitas mereka sehari-hari yang sedang atau apapun yang mereka lakukan. Selanjutnya pada pengertian lain menurut Ali Dina pada tahun 2010, mindfulness diartikan sebagai sesuatu kegiatan atau uh, satu pusat pemerhatian yaitu terhadap sesuatu yang hadir pada saat tertentu dengan satu tujuan yang disertai dengan rasa terharu, keingintahuan, dan juga penerimaan. Kemudian pengertian lain mengenai mindfulness itu sendiri disebut oleh menurut Alidina bahwa mindfulness adalah uh, pemberian perhatian terhadap sesuatu yang hadir pada saat tertentu dengan tentunya dengan satu tujuan yang disertai dengan rasa terharu, pengetahuan dan penerimaan. Jadi dapat disimpulkan yaitu mindfulness adalah keadaan atau suatu kondisi di mana pikiran aktif yang kemudian memperlihatkan hal-hal baru dan ataupun pengalaman-pengalaman hidup secara terbuka dan fleksibel serta bagaimana usaha-usaha untuk mengurangi kesulitan yang dialami dan berusaha untuk bagaimana membuat manusia atau individu itu sendiri menjadi tentunya pribadi yang lebih baik. Nah, mindfulness juga berarti sebagai suatu kesadaran individu yang sepenuhnya hadir untuk bagaimana individu tersebut mengetahui fokus-fokus perhatiannya dan juga arah-arah perhatian yang mungkin yang diarahkan dalam setiap aktivitas sehari-hari yang sedang mereka lakukan. Kemudian terkait gambaran dari mindfulness itu sendiri, yaitu untuk lebih mendapatkan gambaran tentang mindfulness itu tentunya sangatlah berguna atau sangat bermanfaat untuk diketahui bersama-sama. Bagaimana mindfulness ini ketika seseorang berada dalam kondisi mindless atau dikatakan ketika seseorang sedang mengalami tidak fokus atau tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Nah, kemudian Selanjutnya kemudian dari aspeknya akan dilanjutkan oleh kemudian aspek mindfulness itu terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama, observing atau mengamati. Mengamati berarti menyadari atau memperhatikan berbagai sensasi, pikiran, dan emosi tanpa mencoba mengubahnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya saat berjalan di taman, Anda memperhatikan suara burung, warna daun, hembusan angin di wajah, dan sensasi kaki menyentuh tanah tanpa memberikan reaksi atau menilainya. Kemudian yang kedua yaitu
describing atau mendeskripsikan. Mendeskripsikan berarti memberi kata-kata atau label pada apa yang kita perhatikan atau rasakan tanpa memberi nilai baik atau buruk. Contohnya, ketika kita merasa cemas, Anda akan mendeskripsikan perasaan itu pada diri sendiri, seperti saya merasa ada ketegangan di dada dan pikiran saya sibuk memikirkan banyak hal tanpa memberikan label negatif atau positif. Kemudian yang ketiga, acting with awareness atau bertindak dengan kesadaran. Bertindak dengan kesadaran berarti fokus pada apa yang sedang dilakukan, bukan bekerja sebagai autopilot. Contohnya yaitu saat mencuci piring, Anda benar-benar fokus pada aktivitas tersebut, memperhatikan suhu air, tekstur sabun, dan suara gesekan antara spons dan piring tanpa terbawa pikiran lain. Kemudian non-reactivity to inner experience, tidak bereaksi terhadap pengalaman batin. Ini berarti bahwa menerima pikiran atau emosi yang muncul tanpa harus bertindak atau terbawa olehnya. Contohnya yaitu ketika perasaan muncul, Anda menyadari tetapi tidak langsung bereaksi dengan berkata atau bertindak kasar. Anda menerima bahwa emosi itu ada dan membiarkannya berlalu tanpa terpengaruh. Kemudian yang kelima, non-judging of inner experience, tidak menghakimi pengalaman batin. Tidak menghakimi pengalaman batin berarti tidak menilai pikiran atau perasaan sebagai baik atau buruk, tetapi hanya menerima bahwa itu adalah bagian dari diri. Contohnya yaitu ketika kita merasa sedih, Anda tidak menilai perasaan itu sebagai kelemahan atau sesuatu yang buruk. Sebaliknya, Anda menerima bahwa sedih adalah bagian dari spektrum emosi manusia dan membiarkannya hadir. Kelima dimensi ini, jika diterapkan dengan konsisten, dapat meningkatkan kemampuan mindfulness, membantu menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang dan bijaksana, serta meningkatkan kesejahteraan mental. Next. Selanjutnya, manfaat mindfulness. Terdapat 3 manfaat mindfulness yang akan dibahas di presentasi ini. Yang pertama, mampu meningkatkan penerimaan terhadap keadaan sulit yang sedang dialami saat ini dan juga emosi. Sehingga dengan begitu individu mampu memberikan respon yang lebih adaptif dan efektif sebagai lawan dari bereaksi tanpa harus memikirkan terlalu dalam terhadap rangsangan stres yang dihadapi. Tingkat perhatian yang lebih tinggi juga berkaitan dengan penurunan terhadap penekanan emosi yang negatif dan akan lebih tahan terhadap stresor yang dihadapi. Yang kedua, mindfulness ini mampu menurunkan depresi, kecemasan, dan stres pada anak serta remaja. Tidak hanya mengatasi gangguan suasana hati, mindfulness juga meningkatkan respon terhadap stresor atau peristiwa yang traumatis, sehingga juga mampu mencegah terjadinya gangguan mood. Kemudian yang ketiga, mindfulness dapat membantu remaja untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan emosi, serta terhindar dari perilaku kekerasan, bullying, dan bolos sekolah. Next. Kemudian faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi mindfulness itu terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu pembuatan kategori baru atau creation of new categories. Pembuatan kategori baru berarti bahwa kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan tidak terjebak dalam pola pikir lama ini membantu seseorang memahami pengalaman baru tanpa dibatasi oleh kebiasaan berpikir sebelumnya. Contohnya yaitu saat pindah ke lingkungan baru, Anda tidak langsung menganggap lingkungan tersebut sama seperti lingkungan sebelumnya, tetapi terbuka untuk mengenal hal-hal baru seperti budaya, tata cara, atau orang-orang di lingkungan itu. Terus, yang kedua, keterbukaan terhadap informasi baru.
Mindfulness ditingkatkan dengan sikap terbuka terhadap informasi baru yang berbeda dari yang sudah kita ketahui. Hal ini membantu mengurangi prasangka dan membuat kita lebih adaptif terhadap perubahan. Contohnya itu ketika kita mendengar argumen yang bertentangan dengan pendapat Anda tidak langsung menolaknya, tetapi mencoba memahami pandangan tersebut dan mempertimbangkan kemungkinan adanya informasi yang belum Anda ketahui. Yang ketiga, kesadaran tentang adanya lebih dari satu sudut pandang. Kesadaran ini melibatkan kemampuan untuk melihat situasi atau pengalaman dari sudut pandang, tidak hanya dari perspektif diri sendiri. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap pengalaman atau masalah tertentu. Saat ada Contohnya itu saat ada konflik dengan teman, Anda tidak hanya melihat dari perspektif diri sendiri, tetapi juga mencoba memahami sudut pandang teman tersebut sehingga dapat memahami penyebab konflik secara lebih bijak. Kemudian kontrol atau konteks. Faktor ini mencakup kemampuan untuk menyadari konteks dari suatu situasi dan mengontrol respon kita terhadapnya. Pemahaman tentang konteks membantu dalam mengelola emosi dan memilih tindakan yang paling tepat. Contohnya yaitu saat menghadapi situasi stres di tempat kerja. Anda menyadari bahwa tekanan itu berasal dari tuntutan pekerjaan, bukan dari diri Anda. Dengan memahami konteks ini, Anda bisa mengontrol reaksi diri agar tidak merasa tertekan secara personal. Kemudian proses sebelum hasil. Ini memprioritaskan proses daripada hasil, berarti fokus pada setiap langkah atau pengalaman yang terjadi saat melakukan sesuatu, bukan hanya pada hasil akhirnya. Ini membuat seseorang lebih mindful dan menghargai setiap momen. Contohnya yaitu saat kita mempelajari sesuatu yang baru, misalnya saat belajar masak. Anda menikmati setiap proses, mulai dari memilih bahan, memotong, hingga mencicipi rasa, daripada hanya fokus pada hasil makanan. Melalui cara ini, Anda lebih menghargai pengalaman memasak dan mengurangi stres atau tekanan terhadap hasil. Memahami faktor-faktor ini mampu membantu seseorang untuk lebih mindful dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena mereka mendukung pemikiran yang fleksibel, keterbukaan, kesadaran penuh, dan apresiasi terhadap proses. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teknik mindfulness. Untuk teknik mindfulness ini sebenarnya ada beberapa teknik, tapi dalam kelompok kami di sini mengangkat dua teknik, yaitu program MBSR dan juga teknik relaksasi napas dalam atau deep breathing. Untuk program MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction itu digagas sama Kabat-Zinn. Adapun untuk manfaat dari program MBSR ini, manfaatnya itu untuk meningkatkan kepekaan secara emosional dan penerimaan diri terhadap berbagai ekspresi emosi pada individu dengan gangguan fisik. Terus untuk tujuannya, diharapkan bisa menurunkan kondisi stres dengan memodifikasi proses kognisi dan afeksi, sehingga memiliki pengaruh terhadap regulasi emosi, sensasi fisik, dan keyakinan diri individu. Untuk tekniknya itu, dari program MBSR sendiri ini ya, terdapat 4 aspek. Yang pertama, pengamatan atau mengamati. Yang kedua itu bagaimana penggambaran dari individu. Yang ketiga, melakukan dengan kesadaran. Dan yang keempat itu menerima tanpa menilai yang telah diberikan uh, pada seluruh individu melalui beberapa praktek seperti meditasi napas, meditasi duduk, meditasi deteksi tubuh, dan meditasi jalan beserta meditasi makan. Kemudian teknik selanjutnya itu teknik relaksasi napas dalam. Ini dikembangkan oleh Smeltzer dan juga Baer. Adapun untuk manfaatnya, untuk deep breathing ini dapat menurunkan kecemasan dengan merilekskan tegangan otot yang menunjang cemas. Tujuannya untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelktasi paru,
meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres, baik stres fisik maupun emosional. Jadi untuk tujuan dari teknik yang kedua ini, selain menurunkan stres secara emosional, juga menurunkan stres secara fisik juga. Dan bisa menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan. Adapun untuk tekniknya, dengan cara menarik nafas secara perlahan, kemudian ditahan selama 5 detik, dan kemudian kembali dihembuskan, atau teknik namanya ini ekspirasi, dihembuskan secara perlahan, diikuti dengan merilekskan otot-otot bahu. Jadi dengan teknik ini, dengan kita menarik nafas, ditahan selama 5 detik, kemudian dihembuskan kembali secara perlahan, itu akan mempengaruhi dan akan memberikan relaksasi pada otot-otot bahu. Next. Selanjutnya yaitu penelitian terkini yang terkait dengan mindfulness sendiri. Ada beberapa penelitian, uh, dua diantaranya yaitu yang dilakukan oleh Savitri dan Listiandini tahun 2017. Penelitiannya yaitu mindfulness dan kesejahteraan psikologis pada remaja. Pada penelitiannya ini ingin meneliti bagaimana pengaruh mindfulness terhadap kesejahteraan psikologis, dan ternyata dari penelitiannya itu ditemukan memang memiliki pengaruh dan berpengaruh secara signifikan. Dan ternyata yang paling berpengaruh dari mindfulness itu sendiri adalah dimensi penguasaan lingkungan, yaitu sebesar 23%. Kemudian penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Balkis Aisyah dan juga Veronica Suprapti tahun 2021, dengan penelitiannya yaitu pengaruh mindfulness terhadap psychological well-being pada emerging adulthood. Nah, penelitiannya ini menguji bagaimana pengaruh mindfulness terhadap kesejahteraan psikologis pada individu dewasa muda dengan kesejahteraan psikologis pada individu dewasa muda. Ia menggunakan metode survei dan analisis regresi. Nah, dari hasil penelitiannya ini ditemukan bahwa mindfulness ini memiliki pengaruh yang signifikan juga dengan well-being pada emerging adulthood. Nah, dari hasil penelitiannya ini ditemukan bahwa ternyata jika mindfulness ini semakin tinggi, maka psychological well-being-nya juga itu akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jika mindfulness-nya ini rendah, maka psychological well-being-nya ini juga akan rendah. Jadi dari kedua penelitian ini bisa disimpulkan bahwa ternyata memang mindfulness ini memiliki pengaruh dengan selain psychological well-being tadi, juga dengan uh, kesejahteraan psikologis. Jadi memiliki pengaruh dengan kesehatan mental yang ada pada seseorang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai mindfulness, kemudian dapat disimpulkan terkait hasil presentasi ataupun dari kelompok kami, yaitu bagaimana mindfulness itu sendiri dapat disimpulkan sebagai suatu praktik yang melibatkan kesadaran dalam momen ataupun situasi mereka mampu menghadapi momen tersebut dengan fokus, dengan tanpa menghakimi, kemudian bagaimana mindfulness itu betul-betul bermanfaat bagi individu mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kesehatan mental, bagaimana mereka mampu fokus dan berkonsentrasi, sehingga tentunya dapat berdampak positif pada produktivitas dari kegiatan sehari-hari mereka. Selain itu, manfaat dari mindfulness itu sendiri yaitu bagaimana mereka dapat meningkatkan hubungan interpersonal, bagaimana mereka atau individu tersebut bisa meningkatkan rasa empati dan juga pemahaman mereka dalam hubungan untuk memperkuat koneksi dengan orang lain. Tak hanya itu, juga dapat bagaimana mindfulness itu bermanfaat dalam pengembangan diri individu sebagai
suatu praktek atau kegiatan yang kemudian bisa menjadi motivasi atau pendorong individu sebagai refleksi diri mereka, yaitu sebagai bentuk kesadaran dan juga bagaimana mereka mampu memanfaatkan hasil pemikiran tersebut untuk lebih memahami diri mereka dan juga mengetahui nilai-nilai pribadi mereka. Yang dapat disimpulkan secara keseluruhan yaitu bagaimana mindfulness sebagai atau dianggap sebagai alat yang tentunya sangat berharga untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan. Baik, itulah tadi hasil atau pemaparan dari kelompok kami terkait topik dari mindfulness itu sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.